Lalu ada teman kami bersama hadir namanya Aura. Nah di sini kami akan membuat video, mengolah video yang dimana videonya itu proses terbentuknya patahan normal dan juga bagaimana proses pembuatannya. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari patahan normal. Nah, patahan normal adalah jenis patahan atau sesar yang terbentuk akibat gaya tarik ekstensional yang bekerja pada kerak bumi. Nah, dalam patahan ini, satu blok batuan bergerak turun relatif terhadap blok lainnya di sepanjang bidang patahan. Nah, patahan normal umumnya terjadi di daerah yang mengalami pergegangan kerak bumi, seperti zona pemekaran lempeng atau daerah yang mengalami peragangan tektonik. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya patahan normal. Nah, patahan normal itu terjadi akibat adanya gaya tegangan atau tensional force yang ada pada kerak bumi. Nah, gaya ini menarik kedua belah sisi bumi ke arah yang saling berlawanan sehingga menyebabkan kerak bumi itu meregang dan menipis. Nah, ketika regangan itu sudah melewati batas dari elastisitas batuan, maka batuan tersebut akan retak atau patah sehingga menyebabkan terjadinya patahan. Saya akan menjelaskan proses terjadinya patahan normal. Nah, awalnya kerak bumi itu mengalami tegangan akibat adanya gaya yang menarik ke arah yang berlawanan. Nah, karena tekanan ini terus berlangsung, batuan mulai mengalami peregangan dan menjadi rapuh. Nah, ketika gaya tarik ini melebihi kekuatan elastisitas dari batuan, maka terjadilah patahan, ya di mana ada satu blok yang bergerak turun ke bawah. Saya memberikan contohnya dari yang kami buat. Jadi ini namanya adalah struktur graben, dan di mana dia bergerak ke bawah. Dan ini adalah horse, jadi mana ini adalah dia tetap bergerak naik. Tuh. Yang ini juga dia naik, dan ini dari jauh. Ya perbedaannya. Oke. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada patahan normal. Yang pertama itu adalah footwall. Footwall yaitu blok batuan yang terdapat di bagian bawah patahan. Nah, pada patahan normal, footwall itu cenderung tetap atau sedikit naik. Nah, yang kedua itulah hanging wall, yaitu blok batuan yang terdapat di bagian atas patahan. Pada patahan normal, hanging wall ini cenderung mengalami penurunan akibat gaya tarik. Nah, ketiga itu adalah fault plane, yaitu permukaan miring pergeseran antara footwall dengan hanging wall. Nah, disinilah tempat retakan atau patahan terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak patahan normal. Yang pertama, terbentuknya lembah dan pegunungan blok atau host graben. Yang kedua, menimbulkan gempa bumi akibat pergeseran batuan. Yang ketiga, mengubah bentuk permukaan bumi seperti munculnya jurang atau tebing. Yang keempat, merusak infrastruktur jika terjadi di daerah berpenduduk. Yang kelima, mempengaruhi sumber daya alam seperti air, tanah, dan minyak. Menjelaskan perbedaan patahan normal dengan patahan lainnya. Seperti yang kita ketahui, patahan di dunia ini ada tiga, yaitu patahan normal, patahan mendatar, dan patahan naik. Nah, apa saja sih perbedaan patahan normal dengan kedua patahan tersebut? Perbedaan patahan normal dengan patahan mendatar. Perbedaan yang pertama yaitu gaya utamanya. Gaya utamanya yaitu geser horizontal. Perbedaan yang kedua yaitu cirinya. Cirinya yaitu blok batuan bergeser mendatar atau saling bergeser. Perbedaan yang ketiga yaitu lingkungannya. Lingkungannya yaitu batas lempeng transform.
Contoh patahan mendatar yaitu patahan San Andreas di California dan patahan Palu Koro di Sulawesi. Perbedaan patahan normal dengan patahan naik. Perbedaan yang pertama yaitu gaya utamanya. Gaya utamanya yaitu tekanan atau kompresi. Perbedaan yang kedua yaitu cirinya. Cirinya yaitu blok batuan naik relatif terhadap blok lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu lingkungannya. Lingkungannya yaitu zona tumbukan lempeng. Contoh patahan naik yaitu patahan di pegunungan Himalaya. Kesimpulannya adalah patahan normal adalah patahan yang terjadi akibat gaya tarik yang menyebabkan satu blok batuan turun relatif terhadap blok lainnya. Patahan ini umumnya ditemukan di daerah yang mengalami pemekaran kerak bumi seperti dasar laut dan zona retakan. Selain membentuk berbagai fitur geografi seperti graben dan horst, patahan normal juga dapat menyebabkan gempa bumi dan perubahan lanskap yang signifikan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dalam patahan normal yang kami miliki ini. Oke. Untuk alat dan bahan yang kami perlukan itu adalah yang pertama ada styrofoam, lalu yang kedua ada lem, yang ketiga ada kertas, dan yang keempat ada air, ada wadah, ada cat warna, lalu ada kuas, palet, dan lain-lain, dan double tip dan tusuk gigi. Lalu yang terakhir menggunakan plastisin. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam pembuatannya. Jadi kami menggunakan si styrofoam itu atau gabus, kami bentuk menjadi bentuknya sesuai kami inginkan, lalu kami tumpuk. Untuk di bagian ini kami mungkin sekitar 6 atau 5 tumpuk. Lalu yang di bagian yang kecil ini dia sekitar 4 tumpukan, dan yang ini juga dia sama seperti yang ini, mungkin sekitar 6 atau 7 tumpuk. Kenapa? Karena kan patahan normal itu di bagian bawahnya harus di bawah sedikit ya, dan ini lebih atas. Oke, lanjut. Setelah kami membentuk styrofoam sesuai dengan kami inginkan, kami menumpuknya, kami menggunakan double tip. Lalu setelah itu kami kerjakanlah si bubur kertas tadi. Jadi kertas itu kami gunting, kami potong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, di dalam wadah itu bakal diisi dengan air, lalu diremas-remas, dihancurin sampai menjadi bubur. Setelah itu tunggu mungkin sekitar 10 menit. Lalu setelah itu dipindahkan ke wadah satunya lagi, sambil diperas sampai airnya mungkin tinggal sisa sedikit. Jadi nggak terlalu kering banget, tapi agak sedikit basah. Nah, di dalam wadah yang satunya lagi itu kami campur dengan adanya lem. Jadi lem fox, kami memakai lem fox dicampur. Kami mungkin pakai sekitar 30%, karena sebenarnya bisa aja kami bikin banyak di dalam wadah yang udah kering itu. Namun supaya lebih rekat lagi ke dalam styrofoam, di luar styrofoam ini kami lapisi dengan lem foxnya supaya si kertas bubur kertas ini lebih nempel. Nah, setelah itu sudah semua terlapisi, awalnya kami melapisi yang bagian samping aja, karena awalnya itu kami ingin membuat bagian atasnya itu dari plastisin, tapi karena kurang bagus, jadi setelahnya itu kami baru bikin bubur kertasnya di atas. Nah, setelah kami melapisi semuanya di bagian luarnya dengan bubur kertas, lalu kami mewarnainya. Untuk di bagian ini kami mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan 6 lapis atau 6 perbedaan warna. Yang ini juga sama, dan yang ini sekitar 6 juga sih, 6 juga, cuman tadi lebih sedikit aja kelihatan namanya. Lalu setelah itu kami satukan jadi satu, kami bentuk sesuai dengan bagaimana patahan normal menggunakan tusuk gigi. Jadi tusuk gigi itu supaya lebih merekat ke dalam styrofoamnya ini, kami menggunakan tusuk gigi karena dia kan harusnya lebih tinggi nih yang bagian ininya. Jadi dia seharusnya agak gini tuh. Cuman ya kelihatan kan begitu. Jadi ini unggulannya dari si tusuk gigi. Dan
Lalu setelah udah selesai, kami membuat pohonnya. Jadi pohonnya itu cukup simple. Dari kami memanfaatkan sisa plastisin yang kami perlukan tadinya, lalu membentuk pohon. Dan di dalam pohon ini juga kami menggunakan tusuk gigi juga. Kelihatan nggak sih? Tuh, kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Nah gitu, pokoknya menggunakan plastisin, menggunakan tusuk gigi supaya dia lebih kuat gitu, nggak gampang jatuh. Mungkin seperti itu. Kalau untuk bahannya kami menggunakan styrofoam, kami lapisin supaya kan si tusuk giginya ini kan kami bikin 2 setiap titik, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan dia agak panjang tuh di bagian sini sampai sini supaya lebih kuat. Jadi kami lapisin karena dia agak letoy. Mungkin itu aja sih proses dalam pembuatannya. Sekian dari saya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Saya Raul Tagalung. Saya Brandon Irmian. Saya Valentino Rio. Saya Syifa Zaini. Saya Adrian Tanjung. Kami dari Kompas 1. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.